Oke, sekarang ini setelah semakin dekatnya Kashin Koji dan kemunculan Kawaki, cerita Boruto bakal memasuki babak yang semakin kompleks lagi. Karena ini akan mengadaptasi full chapternya, artinya ada beberapa hal yang bakal menarik di animenya ke depannya. Salah satunya adalah masalah ke depan yang akan dihadapi oleh sang Hokage. Dan tentu beberapa hal diantaranya disebabkan oleh para anggota Kara itu sendiri. Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ancaman lawan-lawan terberat Naruto untuk kedepannya di cerita Boruto Next Generation. Pertama, melawan Delta Kara. Nah, saat Kashin Koji menyusup ke desa Konohagakure tanpa ketahuan seorang tipe sensor, Delta ini mencoba hal serupa karena ia benci kenapa Kashin Koji ini melarangnya. Dan pada akhirnya ia juga masuk ke desa tersebut dan bertemu dengan sang wadah itu, Kawaki. Nah, momen inilah yang menyadari Naruto jika orang ini adalah bagian dari Kara dengan cakra yang lumayan besar saat itu. Dan setelah pertempuran yang melawan Momoshiki, Delta mungkin lawan yang akan Naruto hadapi dengan tingkat skill yang sangat mumpuni. Nah, kalau kita baca chapternya saja nih, Delta ini bahkan memiliki kemampuan yang bisa menon-regenerasi teknik seperti sel-sel tersebut. Kawaki menyebutkan jika sinar laser anti regenerasi milik Delta ini sangat berbahaya. Nah, pertempuran itu nanti Naruto akan mengetes seberapa kuat wanita itu, dan ternyata tanpa diduga Naruto, keunikannya adalah di perubahan bentuk tubuhnya. Nah, waktu awal chapternya banyak yang bilang Delta bisa menggunakan Senjutsu, tapi ternyata faktanya tidak seperti itu. Kemampuan Delta adalah manipulasi dari Sense Ninja. Sama halnya dengan apa yang dimiliki oleh Kawaki saat ini. Ia bisa mengubah bentuk tubuhnya sebagai sebuah senjata pertempuran. Menghadapi Delta tentu memberikan Naruto itu informasi jika mereka ini juga memiliki ilmuwan lain di organisasi tersebut selain di Konoha, kata Suketono. Bahkan hampir saja saat itu Himawari itu akan terluka karena serangan dari Delta, tapi untung saja nih Kawaki menyelamatkan Himawari dan mengorbankan tangannya tersebut. Ini adalah ancaman pertama yang akan Naruto hadapi ketika menjaga Kawaki dan dua orang anggota keluarganya, Boruto serta Himawari. Dan setelah peristiwa itu nanti, salah satu ancaman yang paling berat bagi Naruto dihadapi kedua adalah melawan Jigen. Nah, setelah Delta bertemu melawan Naruto, sebenarnya Konoha ini nanti masih terdapat satu penyusup yang mengawasi mereka dari kejauhan. Dia adalah Kashin Koji. Tapi yang menarik itu nanti gini, Jigen ini nanti akan tiba-tiba muncul di hadapan Kawaki melalui segel keramat tersebut. Dan inilah momen yang bahkan membuat Kashin Koji sendiri terkejut dan bertanya-tanya jika Jigen bisa datang membawa Kawaki langsung, lalu kenapa ia harus menyuruhnya ke Konoha sekarang itu. Nah, kami pikir inilah momen yang membuat Ino Yamanaka sangat shock kenapa ada cakra sebesar ini di Konoha dan lokasinya saat ini berada di rumah Uzumaki. Dan Boruto di momen lain, karmanya itu juga tiba-tiba bangkit, karena seperti yang kita tahu, karma Boruto dan Kawaki ini memang beresonansi satu sama lain. Tapi sebelum Jigen berhasil membawa Kawaki ini kembali, tiba-tiba tap, Naruto berhasil menendang wajah dari bos Kara saat itu. Nah, kita sangat menantikan adegan di animenya ketika Hokage ini melawan pemimpin Kara itu, karena jika dalam pertempuran tersebut, Jigen ini juga sangat lihai dalam permainan kata-kata nih. Dan di sini nanti Naruto untuk pertama kalinya begitu takjub dengan kekuatan dari Jigen. Bahkan dirinya sampai masuk ke mode QB. Sebelum pertempuran Naruto Jigen ini sempat berlanjut, awalnya Kashin Koji yang merekam adegan pertempuran mereka ini tiba-tiba menghilangkan kata pengintai itu karena Jigen sudah menyadari keberadaannya. Lalu untuk bertempur serius, Jigen membuang Naruto ke dimensi lain. Naruto sendiri yang nantinya akan sangat khawatir tidak bisa keluar dari dimensi itu. Semula Jigen hanya ingin meninggalkannya, tapi tiba-tiba tendangan melayang ke wajah Jigen dan Sasuke akhirnya mendatangi Naruto. Oke, disinilah nanti pertempuran terbesar selain melawan Momoshiki adalah menghadapi Jigen, karena secara data kekuatan kemampuan Jigen ini jauh lebih badas lagi daripada si Momoshiki. Nah, di sini nanti Naruto dan Sasuke itu bahkan sempat menggunakan Susanoo Kyuubi, tapi hasilnya itu sama aja karena ternyata Jigen sekuat itu. Bahkan setelah Jigen mengeluarkan tanduk tersebut, pertempuran akan dimenangkan oleh Jigen, di mana Sasuke kabur ke Konoha dengan Jikukan Ninjutsu, sementara Naruto akan disegel dalam mangkuk tersebut. Adegannya itu kira-kira seperti ini, di mana Sasuke tidak mau meninggalkan Naruto, tapi karena Naruto memberikan peluang kepada Sasuke dan membuat Sasuke percaya, akhirnya dengan sisa-sisa cakra tersebut Sasuke menggunakan teknik ruang waktu miliknya, dan pada akhirnya Uchiha Sasuke terluka parah dan kembali ke desa daun tersebut.
Kedua hal itu tadi adalah ancaman terberat yang akan diterima si Hokage ke depannya. Saat ini ceritanya sudah mendekati cerita soal karma dan Kawaki di Boruto ini tentu menjadikan ceritanya itu akan semakin kompleks lagi. Dan jika mengamati dari awal Boruto yang sudah beberapa tahun ini tayang, mungkin pertempuran badas cuman para Kage menghadapi Momoshiki dari trio Otsutsuki itu, sementara Urashiki saja bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi untuk menghadapi para anggota Kara ini, harusnya sih pertempurannya itu akan gila-gilaan banget sih. Nah, jika kita amati dalam intronya pun, diperlihatkan para Inner Kara ini bertempur menghadapi shinobi muda Konohagakure dan salah satunya adalah Jigen. Sekarang ini, para anggota Kara itu memang akan lebih serius lagi, apalagi setelah mereka kehilangan wadah tersebut, dan kami pikir akan banyak hal terungkap lagi dan membuka misteri baru soal Kara ini. Ya, meskipun saat ini beberapa sudah tergambarkan dalam chapternya, tapi masih ada beberapa hal yang menarik kita tahu tentang Kara. Apalagi yang sangat dinantikan jika tiba di animenya dianimasikan tentang flashback masa lalu dari si Jigen biksu muda satu ini. Oke, sekarang pertanyaannya gini. Apakah para petinggi Konoha itu sekarang ini tidak mempersiapkan beberapa sekuat terbaik untuk menjaga desa ketika sesuatu terjadi kepada Naruto? Nah, karena sekarang pun hanya Naruto orang terkuat di desa Konoha tersebut, apalagi saat ini Sasuke sendiri juga pergi ke berbagai dimensi untuk membantu Naruto dari balik bayangan. Oke, memang ini bisa menjadi ancaman sih jika sesuatu terjadi kepada Naruto seperti yang kita ceritakan barusan. Tapi tidak adanya Naruto di desa karena serangan dari orang terkuat di organisasi itu tentu menjadi masalah krusial bagi desa Konoha sendiri. Tapi kita nggak akan berikan informasi lebih jauh lagi karena buat kalian yang telah membaca seluruh chapternya pasti juga akan tahu cerita ini berakhir seperti apa meskipun ancaman sedang menunggu Naruto ke depannya menggunakan Baryon Mode. Oh ya, berbicara mengenai chapternya kemarin, sepertinya untuk bulan ini jadwal perilisannya dipercepat, tidak seperti biasanya yang tanggal 20-an, tapi ini kemungkinan adalah tanggal 19 sebagai bagian dari penutupan arc Kawaki atau Isshiki Otsutsuki itu guys. Patut kita nantikan akhir dari Naruto setelah Boruto sendiri juga kembali tersadar setelah beberapa momen-momen krusial dengan Borushiki modenya. Akan kita berikan updatean chapternya jika sudah dapatkan informasi-informasi tersebut. So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai ancaman lawan-lawan terberat Naruto untuk kedepannya dalam para anggota Kara ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi di setiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.